warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah kawan semua, pada pagi ini mengisi waktu karena sepinya pada masa PSBB, saya sedang membaca buku Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, salah satu karya besar dari beliau yang merupakan karya besar dalam perpustakaan Islam. Anda bisa mendapatkan buku ini di Play Store dengan mengetik Ihya Ulumuddin dalam bahasa Arab, maka muncul kitab berbahasa Arab. Dan kalau Anda mengetiknya dalam bahasa Indonesia, maka akan muncul seperti ini, buku kitab, buku Ihya Ulumuddin dalam 4 jilid. Nah, dalam Play Store yang berbahasa Indonesia, buku ini diberikan terjemahan oleh pengantar oleh Buya Hamka dengan sangat bagus ya, dan panjang. Kitab karangan Ghazali, terutama Ihya Ulumuddin, ya. Kata Buya Hamka, adalah dalam perkembangan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam di Indonesia, tasawuf Imam Ghazali dengan Ihya-nya besar sekali peranannya. Mazhab Sunni yang masuk kemari sejak zaman kerajaan Islam Pasai ialah mazhab Syafi'i. Imam Ghazali adalah seorang ulama mutaakhirin dalam mazhab itu. Ya. Jadi Buya Hamka memberikan pengantar yang sangat baik. Dan ini dicerbahkan oleh Tengku Haji Ismail Yakub SH yang sangat baik. Dengan sangat baik diterjemahkan oleh Tengku Yakub. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini terdiri dari 4 jilid yang membahas berbagai macam topik. Dalam buku ini diawali dengan sejarah ringkas Imam Al-Ghazali. Jadi nama lengkapnya ialah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam. Beliau dilahirkan di Tusia, suatu kota di Khurasan, pada tahun 1058 Masehi dan meninggal 1111 Masehi. Khurasan, Iran sekarang. Ghazal artinya juga pemintal ya, kain wol. Ayahnya bekerja membuat pakaian dari menjual ya, kain wol di pasar Tusia. Nah, sebelum meninggal, ayah Al-Ghazali itu menitipkannya bersama adiknya Ahmad Ghazali, juga yang kelak akan menjadi tokoh di dalam tasawuf, kepada seorang ahli tasawuf. Nah, ayahnya hidup ya sebagai seorang yang miskin, jujur, dan hidup dari usaha bertenun.
namun memiliki kebiasaan suka sekali mengunjungi ulama. Nah, Imam Al-Ghazali paling tidak memiliki beberapa banyak kitab, tapi yang paling populer di tengah-tengah kita adalah Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minad Dhalal. Ada tentang filsafat, pembahasan Al-Ghazali tentang maqasidul falasifa, tentang maksud-maksud para filosof. Ini sebuah buku yang menjelaskan tentang, mendeskripsikan tentang pandangan filsafat dalam dunia Islam. Nah, buku ini kemudian yang kedua Imam Ghazali melakukan terhadap, setelah dia melakukan deskripsi pembahasan pandangan para filosof Islam dan melakukan kritik dengan judul Tahafutul Falasifa, kontradiksi atau kekeliruan para filosof. Nah, 15 tahun kemudian lahir Ibn Rus, dan ya sekitar hampir 70 tahun kemudian menulis bantahan terhadap buku Al-Ghazali itu tentang Tahafut Falasifa dengan tahafut, kebobrokan atau kontradiksi dari kontradiksi, sebagai bantahan terhadap buku Al-Ghazali. Namun pengaruh buku Ibn Rus dalam dunia Islam tidak terlalu begitu kuat, sehingga pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat inilah, kritiknya terhadap filsafat Islam inilah yang kemudian menjemar dalam dunia pengetahuan Islam di dunia, sehingga ada semangat di kalangan kaum muslimin untuk, khususnya di dalam mazhab Sunni, untuk gejala menolak filsafat pada kemudian hari, dan sehingga perkembangan filsafat setelah kritik Al-Ghazali itu menjadi tidak terlalu berpengaruh di dalam dunia Islam. Nah, saya ingin mengantarkan pada pembacaan pertama dalam jilid 1. Imam Al-Ghazali itu mengurai tentang ilmu, Kitabul Ilm, tentang keutamaan belajar, keutamaan mengajar, tentang ilmu yang terpuji dan tercela. Imam Ghazali membagi, selain ilmu ada fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu agama itu adalah fardu ain yang berdampak pada kehidupan akhirat, ada ilmu fardu kifayah, dan ada ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang tercela. Nah, ilmu yang tercela itu seperti ilmu sihir, ilmu nujum, ya, kata Al-Ghazali, dan juga menjelaskan tentang adab-adab belajar dan pengajar. Juga Imam Ghazali menjelaskan tentang tugas seorang pembimbing, mursyid. Selain itu, Imam Ghazali juga menjelaskan tentang bahaya ilmu pengetahuan. Ini akan menarik, kita akan membahasnya nanti, mudah-mudahan, insyaallah. Lalu tentang akal, tentang hakikat akal dan bagian-bagian akal. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali dalam bab yang jilid pertama juga membahas persoalan-persoalan akidah, kaidah-kaidah akidah, dan mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui dengan segala af'al Allah Ta'ala. Dan terakhir kemudian mulailah dia masuk pada persoalan fikih. Saya akan mulai pada bagian pertama dalam Kitabul Ilmi. Jadi kata Imam Al-Ghazali,
buku ini selalu dimulai dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan kemudian hadis. Misalnya salah satu Imam Ghazali, wa qala allazina atul ilma wablakum thawabullahu khairu liman amana wa amilan salihan. Jadi berkatalah orang-orang yang berketakwaan, malanglah nasibmu, pahala dari Allah lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah kemudian Imam Ghazali setelah mengutip ayat biasanya dia menjelaskan bahwa tingginya kedudukan di akhirat diketahui dengan ilmu pengetahuan. Nah itu di dalam kitab ilmu. Saya kira kita cukupkan dulu karena ada